Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Herlinuddin Haji dengan NIDN 0622028101. Saya ngajar di program studi Bisnis Digital Universitas IFET. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, yang dalam unsur pengajaran dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah pokok, yaitu mata kuliah dasar komputer, yang mana dalam penyampaian ini ada 3 materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang penyampaian materi yang berisi tentang metode perkuliahan, yaitu dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yang interaksi tersebut dibangun antara dosen dengan mahasiswa dalam menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan asesmen atau kegiatan penilaian. Pada mata kuliah dasar komputer, CPMK yang akan saya bawakan yaitu yang pertama mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer, yang kedua menjelaskan komponen komputer, yang ketiga menjelaskan sistem pada komputer, dan yang keempat adalah menerapkan etika dan moral dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penyampaian materi yang saya sampaikan ini, sub CPMK yang saya sampaikan yaitu mampu menjelaskan komponen utama komputer dan komponen pendukung, yang mana dijelaskan pada penyampaian materi sebagai berikut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Miftah Najibullah. Hadir, Pak. Zaki Fahruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bisa memberikan manfaat buat kita dan juga bisa menambah ilmu dari kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang komputer dasar ya. Baik, sedikit merefresh bahwa komputer di pertemuan kemarin atau istilahnya komputer dasar itu kan adalah beberapa peralatan, baik itu peralatan yang hardware, kemudian software maupun brainware ya. Nah, sehingga dari kelompok itu membentuk sebuah komponen komputer. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya berkaitan dengan tadi materi yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk materi pada pertemuan hari ini saya perlihatkan dulu ini beberapa video motivasi ya, motivasi bahwa kita sebenarnya bisa, walaupun katakanlah kita itu yang notabene adalah sebuah negara yang masih berkembang, tapi coba dilihat, kalian tahu ini siapa? Ya, B.J. Habibie. Karyanya seperti apa? Pesawat ya. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa harus punya motivasi yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Seperti ini beliau ini sejarahnya luar biasa. Dari orang yang biasa kemudian menimba ilmu di luar negeri sampai sekarang, bahkan sampai beliau meninggal pun sudah ada wujud karya nyata dari beliau. Nah, kalian itu adalah anak muda, harus memiliki jiwa yang semangat ya. Beliau itu jiwa patriotisme terhadap negara kita luar biasa. Nah, jadi usahakan mulai dari ini Anda punya istilahnya referensi yang sebagai motivator kita untuk bisa mencapai suatu tujuan. Ya enggak? Nah, salah satunya referensinya mungkin bisa diambil dari almarhum B.J. Habibie ini. Ya. Oke, baik. Setelah kita tahu ya, oh ya saya punya motivasi ya.
capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyebutkan komponen utama pada komputer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan tugas dan fungsi masing-masing komponen utama pada komputer. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menunjukkan contoh komponen utama pada komputer. Oke, baik. Sekarang gini, kalau kita lihat ya, pada saat kita belajar komputer ya, kita lihat pengertian dari komputer. Di pertemuan kemarin kan sekilas saya sudah menjelaskan beberapa pengertian dari komputer. Kalau kita lihat ya, komputer itu adalah serangkaian alat elektronik, ya enggak? Kumpulan yang mana di dalamnya berisi apa? Input, proses, dan juga keluaran atau output. Jadi intinya adalah itu. Proses yang dihasilkan pengolahnya itu adalah intinya. Apakah misalkan gini, pertanyaannya, Pak, kalau misalkan bahwa alat, contohnya kalkulator misalkan, kalkulator itu bisa kita sebut sebagai komputer apa tidak? Kalau kita mengadopsi dari 3 kriteria tadi, ada input, proses, dan output. Bisa, karena kalkulator itu ada inputan, ada proses, dan juga ada keluaran, ada outputnya. Nah, itu adalah pengertian dari komputer. Nah, sekarang coba perhatikan ya ini ya. Di sini ada beberapa gambar yang ada hubungannya dengan komputer. Ya. Yang pertama sekarang ini, coba. Ini gambar apa coba? Gambar rumah. Apakah ini ada hubungannya dengan komputer? Apakah ini ada hubungannya dengan komputer? Tidak. Ada? Apakah tidak? Sekarang pertanyaannya, iya, proses membuat rumah itu berasal dari desain. Desain itu dari mana? Dari komputer. Sekarang eranya era digital. Jadi proses pembuatan rumah itu dari desain, dari komputer. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah, di dalamnya itu ya, itu kan ada pewarnaan yang sangat alami. Ketika kita membuat proses itu juga, kita bisa memanfaatkan teknologi yang komputer. Nah, sekarang ini, oh ya, bentar. Sekarang ini, berikutnya, kalau kita lihat ini ya, kira-kira di dalamnya ada apa saja? Kalau kita lihat gambar ini, dalamnya, kita bisa mendeskripsikan ya. Dalamnya ada sofa, kemudian ada lampu, kemudian ada meja, ada kursi, kemudian ada tangga, ya enggak? Nah, kemudian ada apa lagi? Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan komputer, kan gitu? Apa kira-kira hubungannya dengan komputer? Nah, oke, baik. Kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, sekarang Anda lihat ini. Anda lihat, coba Anda perhatikan. Kira-kira itu gambarnya itu berupa apa itu? Ya, ada, betul sekali, ada e-commerce, ada Tokopedia, ada Bukalapak, kemudian ada Lazada dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan komputer? Apa yang ada kaitannya dengan komputer? Iya, proses aplikasi atau proses pembuatan aplikasi ini, ya enggak? Proses pembuatan aplikasi ini berbantuan komputer. Oke, sekarang berikutnya. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ini gambar apa ini? Iya, kalau yang cowok-cowok itu pasti hafal lah gambar apa itu ya. Pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan komputer? Nah, apa kira-kira kaitannya dengan komputer? Gimana? Ya, proses pembuatannya atau pada saat memasukkannya, inputannya atau teknologinya, ya enggak? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, gambar itu kira-kira fungsinya apa?
Fungsinya untuk main game, refreshing otak, main game. Oke. Sekarang berikutnya, coba perhatikan berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Gambar game nih, gambar-gambar game. Game itu masuk ke dalam apa? Aplikasi ataukah masuk ke dalam hardware? Masuk ke dalam aplikasi. Nah, sekarang tadi kan sudah saya perlihatkan ya, ada gambar rumah, kemudian ada gambar e-commerce, kemudian ada gambar ngegame, ada gambar yang enggak aplikasi game. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ini, ya. Identifikasi, coba identifikasi di situ. Ini kan gambar seperangkat alat komputer ya. Nah, sekarang identifikasi di situ. Ada apa saja? Ada monitor, kemudian ada keyboard, kemudian ada mouse, ada speaker aktif. Nah, speaker. Oke, baik. Nah, ya, mouse, betul sekali. Baik. Sekarang yang Anda lihat itu, nah, sekarang ini saya perhatikan lagi nih. Ini masuk dalam kelompok apa ini? Termasuk apa ini? Apa ini? Termasuk dalam hardware. Apakah kaitannya dengan yang gambar tadi? Gambar seperangkat komputer. Nah, kalau yang gambar pertama itu bisa jadi di dalamnya ada proses inputannya atau perangkat masukan, kemudian ada perangkat pemrosesan dan juga ada perangkat pengeluaran atau outputnya, dan yang terakhir ada penggunanya atau brainware-nya. Benar nggak? Nah, kalau yang ini termasuk, jelas ini adalah termasuk dalam perangkat keras atau biasa yang disebut dengan nama hardware. Nah, kalau yang tadi hardware, sekarang pertanyaannya, kalau yang ini apa? Kira-kira gambar itu apa kira-kira? Itu masuk dalam software. Ini masuk ke dalam software. Nah, sekarang coba perhatikan ini ya. Ini. Nah, kalau kita lihat ini hubungannya sekarang gini. Anda lihat ya itu ya. Kira-kira apa itu hubungannya dengan komputer itu? Yang Anda lihat itu apa itu di dalamnya itu? Nah, orang sedang mengoperasikan sebuah komputer. Kemudian ada juga orang yang sedang ngoding, ya enggak? Nah, sekarang berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, materi kita hari ini yaitu tadi ya yang sudah saya sampaikan, materi kita itu meliputi ada komponen utama yang ada di dalam komputer. Komponen utama di dalam komputer itu ada hardware, ada software, dan juga ada brainware. Kalau hardware tadi kita sudah melihat. Kalau software kita juga tadi sudah melihat. Sekarang kita perhatikan hardware. Sekarang yang hardware itu merupakan, ini kalau pengertiannya ya secara yang kasat mata itu adalah sebuah perangkat keras. Kemudian bisa dilihat, bisa diraba, kemudian penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Nah, itu masuk kategori hardware. Ya, jadi penghubung hardware itu penghubung antara pengguna dengan sistem. Nah, contohnya apa saja di situ? Ada power supply, kemudian ada DVD ROM, kemudian ada mainboard, kemudian ada apa lagi tuh? Ada CPU, ada keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kelompok hardware. Sekarang hardware itu, hardware yang tadi kita perlihatkan di gambar tadi ya, gambar yang itu kalau tidak salah ya, itu ada 4 komponen ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang disebut dengan nama input device. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nama processing device. Kemudian yang ketiga ada output device, dan yang keempat ada storage device. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Nah, ada input device itu masuknya dalam kategorinya di situ ada keyboard, scanner, flash disk, semua peralatan yang digunakan untuk masukan ya atau inputan itu masuk ke dalam input device. Kemudian output proses berarti dia yang digunakan untuk processing. Di dalamnya itu yang masuk dalam perangkat CPU itu ya, ada CPU, ada ALU, dan ada juga
temporary RAM. Itu masuk dalam kelompok processing. Dan juga ada output yang masuk dalam output device, yang mana ada monitor, ada printer, dan juga ada suara dan sebagainya. Nah, oke, berikutnya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan nama, kalau tadi kan ada hardware ya, sekarang software. Software itu apa sih? Software itu merupakan perangkat lunak, tetapi kita tidak bisa berinteraksi secara kasat mata secara langsung ya dengan perangkat tersebut. Ini terdiri dari beberapa program yang mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Jadi software itu ya terdiri dari beberapa coding-coding gitu ya, baris kode yang mana itu akan menjadi sebuah aplikasi. Kemudian terdapat 3 macam software ya, kalau kita lihat ya, terdapat 3 macam software. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama bahwa ada yang disebut dengan nama sistem operasi atau operating system. Nah, software sistem operasi ini merupakan induk dari sebuah software, karena ketika itu tidak jalan ya itu sudah tidak bisa dioperasikan semuanya. Nah, contohnya misalnya Anda punya laptop, Windows Anda rusak, udah tidak bisa dijalankan semuanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nama software aplikasi. Nah, ini contohnya bisa juga di program-program aplikasi seperti katakanlah Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, kemudian atau bisa juga program yang lain seperti SPSS dan lain sebagainya. Ini masuk dalam software program aplikasi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nama software utility. Ya, software utility itu adalah masuk dalam yang biasa digunakan untuk backup ya. Software untuk backup, kemudian defragmentasi itu masuk dalam software utility. Nah, oke. Kemudian yang terakhir tadi kan ada 3 komponen ya, ada hardware, ada software, dan juga ada brainware. Kemudian yang terakhir adalah brainware. Brainware itu siapa? Ya pengguna, user itu sendiri ya, pengguna. Yang mana pengguna itu memiliki kewenangan untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer. Sudah ada hardware, sudah ada software, tetapi tidak ada pengguna ya percuma, itu tidak bisa kita gunakan. Makanya ketiga komponen ini merupakan komponen inti. Kemudian contoh dari brainware itu sendiri siapa? Yaitu tadi ada programmer, kemudian sistem analis, operator, dan administrator. Itu contoh beberapa hardware atau brainware ya, contoh dari brainware yang biasa kita ketahui. Baik, dari 3 komponen tadi ya, dari 3 komponen tadi terutama diantaranya ada yang pertama ada kelompok hardware tadi ya, ada hardware itu berupa tadi ada input device, kemudian ada proses device, kemudian ada output device, dan juga ada ya storage device ya. 4 komponen itu di dalam hardware. Kemudian di dalam software itu ada 3 ya, yaitu ada sistem operasi, kemudian ada program aplikasi, kemudian yang ketiga ada utility atau sistem utility. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan untuk thread mas? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Itu handset termasuk dalam input atau proses? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Nah, sekarang kita itu tidak terlepas dari apa yang namanya HP, ya enggak? Kemudian Anda juga tidak terlepas dari apa namanya headset atau AirPod atau earphone. Nah, kira-kira headset itu masuk kategori apa? Input ataukah output? Ingat, ya tergantung dari fungsinya. Kalau fungsi itu kita hanya untuk mendengarkan saja, karena di dalam headset itu ada keluaran, output, dan juga ada inputnya, ya enggak? Jadi kalau ditanya apakah itu masuk ke dalam input device ataukah proses device, maka jawabannya bisa masuk ke dalam input device dan output device. Input device itu jika kita menggunakan mic, itu masuk ke dalam input. Jika kita menggunakannya ini outputnya, speakernya, maka masuk ke dalam
output device. Paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, baik. Tadi yang sudah kita ajarkan tadi ya, yang sudah kita pelajari bersama tadi ya. Ingat tadi yang ada 3 fungsi komponen utama dari komputer. Ada hardware, ada software, dan juga ada brainware, ya. Ya, kalau hardware itu biasanya yang digunakan untuk mendukung kerja komputer, menampilkan, menerima input, ya, bahkan memberikan output, menyimpan data, itu biasa yang berkaitan dengan hardware. Kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan software. Software itu dia mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer. Jadi kalau misalkan katakanlah kita terhubung ke dalam ada hardware, kemudian ada softwarenya, nanti contoh real yang sering Anda lakukan adalah ketika Anda proses instalasi sistem operasi. Itu kan secara otomatis dia akan mendeteksi beberapa hardware, ya enggak? Nah, beberapa hardware yang ada kemudian di-install, kemudian selesai. Kemudian yang terakhir, yang 3, brainware, ya, brainware itu adalah menjalankan, menggunakan serta mengoperasikan. Ini kitanya, manusianya atau penggunanya. Ya. Kemudian, ya, sekarang kalau kita buatkan bagan, ya, kalau kita buatkan bagan dari apa yang kita sampaikan tadi ya, nah maka komputer itu ada di posisi atas. Kemudian komputer itu tadi dari 3 bagian tadi ya, ada hardware, software, dan juga brainware. Oke. Kemudian yang terakhir hari ini, karena tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan ya, sekarang gantian. Saya buat menjadi 2 kelompok. Kita diskusi ya, kita diskusi. Nanti diskusinya saya perlihatkan videonya. Ini yang kelompok yang pertama dan ini adalah kelompok yang kedua. Oke, baik. Sudah siap-siap ya diskusi ya. Silahkan boleh diskusi sama ya, berhadapan-hadapan. Silakan saling berhadapan. Ya. Gini aja, jangan ke belakang tapi hadapnya ke samping-samping aja ya, ke samping-samping aja, ke samping-samping ya, ya oke ya. Oke, berikutnya. Oke, silahkan saling berhadapan-hadapan sudah. Nah, perhatikan video ini, perhatikan. Ya. Ya, diskusikan. Yang pertama ya, yang harus saya diskusi, nanti ada 2 diskusi ya. Yang pertama, pengisian saldo atau biasa disebut dengan nama apa? Ada cryptocurrency. Ini contohnya ini. Ada cryptocurrency. Nah, ini. Nanti ada diskusi yang kedua, ini kita perhatikan ini ya. Nah. Kemudian yang kedua ada bisnis trading saham. Nah. Ya, perhatikan bisnis trading saham. Ini sering kali Anda lakukan ya, atau beberapa mahasiswa di sini juga ada beberapa yang melakukan hal ini. Oke. Nah, terus pertanyaannya diskusi tadi ya, ada 2 ya.
ada yang berkaitan dengan cryptocurrency, ya. Yang kedua ada yang berkaitan dengan trading saham. Pertanyaannya, apa kaitannya antara tadi ya cryptocurrency dengan mata kuliah dasar komputer? Oke, paham ya? Kemudian kaitannya juga dengan bisnis. Ya, oke, paham? Ya, udah, silahkan didiskusikan. Saya kasih waktu ya kurang lebih 5-10 menit lah. Silahkan. Oke, saya kira diskusinya kita akhiri ya, selesai ya. Oke, baik. Silahkan untuk kelompok, tadi kan saya bagi jadi kelompok ya. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Silahkan, mungkin kelompok yang pertama ada yang mau menyampaikan terkait dengan diskusi. Ya, silahkan. Ya, berdiri, silahkan, monggo. Sebelumnya saya Nurul Syanton, tim 37201109. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin memberikan hasil kesimpulan diskusi kami bahwa kripto ini memiliki hubungan yang signifikan dengan bisnis digital untuk mempengaruhi berbagai aspek ekonomi digital dan cara berbisnis yang beroperasi. Nah, di mana yang masuk ke dalam sistem operasi dasar komputer seperti software, hardware, dan firmware. Terima kasih. Ya, oke. Beli aplaus buat. Ya, oke. Baik. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ruri, betul ya? Kalau erat kaitannya dengan kita di mata kuliah kita, bisnis mata kuliah dasar komputer, maka bahwa di kripto itu tidak lepas dari apa yang namanya hardware, software, dan juga firmware. Oke, itu ya. Berikutnya kelompok 2, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqman, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai hasil diskusi yang akan kami lakukan, yaitu hasil diskusi yang kami oleh komponen dasar komputer itu berhubungan dengan bisnis trading, karena dalam bisnis trading itu melalui proses yang sama seperti input, output, sama firmware. Beli plus buat ini. Oke, ya, cukup. Baik, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Irmadela bahwa bisnis trading yang mungkin teman-teman nanti akan mengenal juga nanti akan mempraktekkan itu erat kaitannya dengan materi dasar komputer itu adalah tadi ada inputnya ya, ada inputnya dan juga ada prosesnya dan juga ada outputnya. Atau kalau kita kelompokkan dalam dasar komputer, maka itu ada hardware, ada software, dan juga ada firmware. Oke, paham ya? Nah, oke, jadi kesimpulannya tadi yang sudah disampaikan ada komputer itu ada hardware, ada software, dan juga ada firmware. Berikutnya nanti saya akan juga memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa, kepada Mbak dan Mas mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan dari Mbak dan mahasiswa sampai sejauh mana dalam memahami mata kuliah yang saya ajarkan ini. Oke, silahkan dilihat saja nanti atau ditulis saja materi yang sudah saya sampaikan ini. Yaitu tugasnya ada 2, yaitu buatlah bagan komputer dengan memberikan warna yang menarik disertai dengan penjelasan dari masing-masing perbagian. Ya, kemudian yang kedua adalah bagan komputer terbaik akan terpampang pada tampilan utama web prodi. Jadi nanti ketika sudah ada jawaban yang terbaik itu nanti akan kita tunjukkan di web prodi. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tadi tugas yang sampaikan mohon untuk bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Baik, berdoa silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.